seleksi P3K. Intinya nanti surat izin dari yayasan. Kemudian yang ketiga, ada pelamar prioritas dari THK 2 non-dapodik dan PPG dan guru non-aktif, artinya guru yang sudah tidak bekerja sekarang ya, sudah cut dari dapodik. Ini syarat tambahannya adalah upload surat izin mengikuti seleksi P3K dari Dinas Pendidikan setempat ya. Kalau yang Pemkab ya, berarti kalau yang Pemprov ya dari Pemprov ya, atau cabang dinas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Forsa, jumpa lagi dengan saya dalam tutorial dan edukasi. Sobat Forsa, pada kesempatan kali ini saya akan bahas kelanjutan dari video saya sebelumnya ya, dimana saya sudah menjelaskan untuk alurnya juga kemarin ya, kemudian untuk kategori pelamar sih apa saja sih yang bisa melamar di P3K Guru 2024 ini. Nah, di sini saya akan berbagi informasi berkaitan dengan apa sih pelamar prioritas, kemudian apa saja yang perlu dipersiapkan untuk pelamar prioritas untuk melamar P3K Guru 2024 ini, ataupun nanti THK 2 itu siapa, kira-kira nanti syaratnya apa saja, kemudian non ASN sampai lulusan PPG. Oke. Akhirnya sudah saya jelaskan teman-teman semua untuk alat pelamar itu, mulai dari pelamar itu harus login semuanya ya, entah itu P1, Guru X, THK 2, Guru Nasional atau lulusan PPG. Kemudian nanti akan sistem akan mendeteksi teman-teman semua ketika login ya, memasukkan NIK dan sebagainya. Apakah jenengan nanti masuk ke prioritas atau ke THK 2 ataupun nanti guru ASN dan lulusan PPG. Ini sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya. Nah, sekarang saya akan fokus ke pertama ini teman-teman, pelamar prioritas. Nah, ini teman-teman ketika nanti login masuk dan terdeteksi ke pelamar prioritas, kira-kira keuntungannya apa saja dan kemudian apa saja yang perlu dipersiapkan teman-teman semua. Nah, ini pelamar prioritas dalam hal terdapat pelamar prioritas yang berasal dari luar instansi pemerintah atau dari sekolah swasta ini teman-teman semua ya. Ini disyaratkan memiliki surat izin melamar pada seleksi P3K jabatan fungsional guru di instansi daerah untuk tahun anggaran tahun ini 2024 dari kepala instansi, lembaga ataupun yayasan ya. Nah, ini kategori prioritas kita simak. Yang pertama adalah pelamar prioritas terdata aktif sekolah negeri. Nah, ini upload surat keterangan mengajar dari kepala sekolah, cukup dari kepala sekolah saja ya. Kemudian nanti akan ada pelamar prioritas terdata aktif di sekolah swasta. Ini teman-teman yang dari swasta berarti nanti teman-teman wajib upload surat izin yang ditandatangani oleh ketua yayasan ya untuk mengikuti seleksi P3K. Intinya nanti surat izin dari yayasan. Kemudian yang ketiga, ada pelamar prioritas dari THK 2 non-dapodik dan PPG dan guru non-aktif, artinya guru yang sudah tidak bekerja sekarang ya, sudah cut dari dapodik. Ini syarat tambahannya adalah upload surat izin mengikuti seleksi P3K dari Dinas Pendidikan setempat ya. Kalau yang Pemkab ya, berarti kalau yang Pemprov ya dari Pemprov ya, atau cabang dinas gitu. Kemudian yang kedua, pelamar prioritas hanya perlu mengikuti proses seleksi administrasi. Nah, ini sudah tanpa tes teman-teman, sama seperti tahun sebelumnya ya. Sedangkan seleksi kompetensi menggunakan nilai hasil seleksi tahun 2021. Jadi nanti perankingannya masih menggunakan nilai di tahun 2021 dulu ya. Untuk yang ketiga, prioritas penempatan dilakukan berdasarkan urutan kategori THK dulu ya. Nanti THK, setelah THK selesai, barulah honorer negeri, lulusan PPG baru yang dari swasta. Ini yang kategori prioritas ya. Untuk prioritas saya rasa teman-teman sudah paham ya, adalah teman-teman yang sudah memenuhi ambang batas pada seleksi jabatan fungsional guru di instansi daerah tahun 2021. Nah, sekarang guru X THK 2 ya. Siapa sih guru X THK 2? Nah, ini teman-teman. Ini yang kedua adalah setelah prioritas adalah guru X THK 2. Yang pertama adalah terdaftar dalam pangkalan data atau database X THK 2 BKN. Ya. Kemudian yang kedua adalah terdata di dapodik pastinya ya, dengan jenis PTK guru dan berinduk di sekolah negeri pada saat mendaftar. Yang ketiga, melampirkan surat keterangan mengajar dari kepala sekolah. Ini cukup kepala sekolah kalau untuk yang X THK 2. Yang keempat, pelamar X THK 2 non guru atau terdata dapodik sekolah swasta tidak dapat mendaftar. Ingat ya, THK 2 non guru, ingat THK 2 non guru atau terdata di dapodik di sekolah swasta untuk tahun ini tidak dapat mendaftar gitu ya.
XTHK 2, kategori 2 adalah pegawai yang terdapat dalam Angkatan Data Database X, THK 2 BKN, dan aktif mengajar pada instansi pemerintah. Jadi kalau yang di swasta, berarti non pemerintah, itu jelas tidak bisa mendaftar. Apakah ada? Tentunya ada, teman-teman semua. Yang ketiga adalah guru non ASN. Guru non ASN ya, guru non aparatur sipil negara ini terdiri dari atas ada 2 kategori ya, yaitu guru non ASN pendataan BKN, artinya 2022 kemarin ada pendataan guru non ASN ikut, berarti dia maksudnya adalah guru non ASN pendataan BKN. Ini terdata dalam pendataan non ASN BKN, ya jelas, dan terdata di Dapodik juga sebagai guru di sekolah negeri. Ini melampirkan surat keterangan mengajar dari kepala sekolah, cukup dari kepala sekolah saja pada saat dia mendaftar. Kemudian guru non ASN Dapodik gimana ini? Perbedaannya apa? Ini terdata di Dapodik saja, berarti tidak terdata di BKN, hanya di Dapodik saja ya, dengan jenis PTK guru dan berinduk di sekolah negeri pada saat mendaftar. Memiliki masa kerja 2 atau 4 semester ya, secara terus-menerus pada instansi tempat mengajar. Masa kerja dihitung berdasarkan data Dapodik oleh Kemendikbud. Nah, ini boleh mendaftar ya. Nah, nih 2 kategori ini boleh mendaftar, tapi terutama yang database BKN pastinya. Kemudian lulusan pendidikan profesi guru yang keempat adalah PPG ya di sini. PPG yang dimaksud adalah PPG Prajabatan, bukan Daljab ya. Jadi dia yang belum pernah masuk ke dalam pangkalan database Dapodik, jadi boleh mendaftar. Kalau lulusan yang dapat melamar adalah lulusan PPG Prajabatan yang belum terdaftar di Dapodik ya. Kemudian pelamar kategori PPG, lulusan PPG dapat memilih untuk melamar pada instansi pemerintah yang membuka formasi P3K guru. Nah, untuk alurnya teman-teman semua, ini adalah alur penjelasan di atas bahwasanya untuk pelamar prioritas ini dibedakan sendiri warnanya. Dia hanya login saja di SSCSN, hanya seleksi administrasi, dia langsung pengumuman nanti ya, kira-kira mendapat penempatan atau tidak. Tapi kalau yang XTHK 2, non ASN dan lulusan PPG, setelah login, seleksi administrasi, kemudian nanti harus mengikuti tes SJT, Situational Judgment Test ya. Pengumuman hasil sampai nanti pengumuman pasca sangkah, apakah dia mendapatkan formasi atau tidak. Untuk urutan pemenang tetap prioritas, yang dimana di dalamnya ada THK 2, non ASN, terus lulusan PPG dan guru swasta. Baru nanti setelah ini selesai, baru ke X, THK 2, baru ke non ASN, kemudian nanti ke PPG. Itu teman-teman semua. Oke, terima kasih. Itulah yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan pelamar prioritas. Kira-kira keuntungannya apa, persiapannya apa saja untuk pelamar tahun ini. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.